Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua hari ini, gua akan membahas kisah cinta segitiga seorang oknum tentara, di mana dampak dari cinta segitiga ini membuat wanita yang sedang hamil pun harus terbunuh. Bagaimana kronologinya dan seperti apa kisahnya? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang oknum tentara yang berdinas di Yonif 303 SSM, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pria ini bernama Pradamart Azunul Ihwan, lahir di Padang Maret 1990. Awal perkenalannya dengan seorang wanita bernama Sinta Mustika. Sinta merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garut, Jawa Barat pada bulan November 2011. Pertemuan dan perkenalan mereka secara tidak sengaja berawal Pradamart yang saat itu akan melakukan tes kesehatan tamtama. Pradamart merupakan teman sekamar dari Pratu Saptono. Saat berada di dalam kamar, Praptu Saptono memberitahu jika pacarnya akan datang ke kosan. Sinta Mustika merupakan pacar dari Praptu Saptono. Setelah Sinta datang, Sinta dikenalkan oleh Praptu Saptono kepada Pradamart. Dan di dalam kosan itu, mereka berbincang bersama-sama. Rupanya saat dalam obrolan tersebut, ada ketertarikan antara Sinta dan juga Pradamart. Tanpa sepengetahuan Praptu Saptono, mereka saling bertukaran nomor telepon. Tidak selang lama dari situ, akhirnya Praptu Saptono dan Sinta pun pergi untuk jalan-jalan. Rupanya Sinta ini sudah cukup akrab dengan beberapa para prajurit TNI. Karena sebelum Sinta berpacaran dengan Praptu Saptono, Sinta pun pernah berpacaran dengan Praptu Mandraguna. Sejak itu komunikasi via SMS dan teleponan mulai intens antara Sinta dan Pradamart, hingga Pradamart pun mengajak Sinta bertemu dan jalan-jalan di alun-alun kota Garut. Setelah pertemuan pertama itu berjalan lancar, mereka pun terlena dengan hubungan cinta segitiga. Beberapa hari kemudian, Pradamart mengajak Sinta untuk bertemu kedua kalinya. Namun pertemuan kedua, Pradamart mengajak Sinta untuk bertemu di kosan. Sinta pun yang menaruh hati kepada Pradamart menyetujui untuk bertemu dengannya di kosan. Dan di kosan itu terjadilah kencan antara Sinta dan juga Pradamart. Setelah dari kencan itu berakhir, Sinta berpesan kepada Pradamart agar hubungan ini jangan sampai diketahui oleh Praptu Saptono. Namun sejak dari pertemuan itu, antara Sinta dan Pradamart hanya sebatas komunikasi via SMS dan juga teleponan. Dan diketahui hubungan mereka pun renggang dan tidak lagi berkomunikasi selama 1 tahun. Pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 jam 13.30, yang pada saat itu Pradamart sedang berdinas jaga di pos penjagaan. Tiba-tiba dia mendapatkan SMS dari nomor yang tak dikenal, yang isinya mohon dibalas. Karena Pradamart sendiri pun tidak mengetahui identitas dari nomor itu, segera dia menjawab dengan siapa ini. Gak lama dari situ, telepon pun berdering. Yang awalnya Pradamart sendiri malas untuk menanggapinya. Namun karena terus-menerus ditelepon, akhirnya terpaksa telepon pun diangkat. Dan di sanalah dia baru mengetahui jika yang SMS dan menelpon adalah Sinta Mustika. Di dalam pembicaraan itu, Sinta memberi kabar jika dia sedang hamil dan usia kehamilannya sudah berusia 8 bulan. Sinta pun mengaku jika kehamilannya ini disebabkan akibat kencan bersama dengan Pradamart. Pradamart sendiri sontak sangat terkejut dengan pengakuan Sinta. Sinta terus mendesak Pradamart untuk bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Pradamart sendiri yang merasa bingung walaupun dia pernah berkencan dengan Sinta, namun pada tahun 2011 dan itu pun hanya sekali. Sinta baru memberitahu jika dia hamil pada tahun 2013. Pradamart sendiri spontan melakukan pembelaan diri dan dia merasa dijebak oleh Sinta sehingga terjadi perdebatan di telepon. Namun karena posisi dia sedang jaga, komunikasi itu pun terputus tanpa adanya solusi. Pradamart merasa jika ini adalah jebakan Sinta karena ada rentang waktu yang cukup lama awal berkencan dan saat Sinta mengatakan hamil ada rentang waktu sekitar 1 tahun. Dia meyakini jika kehamilannya ini bukan atas perbuatannya.
Sejak dari percakapan itu, Sinta selalu menelpon dan terus memaksa Pradamart untuk bertanggung jawab atas kehamilannya itu, hingga Sinta mengancam akan melaporkannya kepada pimpinan tentang masalah ini. Pradamart sendiri semakin emosi dengan pemaksaan dan ancaman dari Sinta. Lalu Pradamart mengajak Sinta untuk bertemu pada tanggal 11 Februari 2013 pukul 14.30. Sinta datang, namun kedatangan Sinta bersama dengan ibunya Hajah Popon. Mereka pun bertemu di sekitaran Yonif 303. Di sanalah Sinta secara langsung meminta kepada Pradamart untuk bertanggung jawab atas kehamilannya, karena yang pada dasarnya Pradamart meyakini jika itu bukanlah anaknya dan ini merupakan jebakan dari Sinta. Pradamart pun langsung melakukan pembelaan diri dan terus menolak, tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Sinta. Karena penolakan itu, Hajah Popon, ibunya Sinta, langsung marah kepada Pradamart, tidak terima putrinya mendapatkan penolakan seperti itu. Hingga akhirnya terjadi perdebatan antara Pradamart dengan Hajah Popon, dan keluarlah omongan ancaman dari Hajah Popon, jika Pradamart tidak mau bertanggung jawab maka akan dilaporkan ke atasannya dan akan menghabisinya. Dikarenakan suasana sudah sangat memanas, akhirnya Pradamart mengajak Sinta dan juga ibunya untuk pergi menyelesaikan masalah ini. Mereka pun pergi menggunakan motor berbonceng bertiga. Kurang lebih perjalanan selama 30 menit menuju Kampung Panagan, Desa Sukawargi, Kecamatan Cesurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lalu Pradamart memberhentikan laju motornya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh Sinta dan juga ibunya. Pradamart meminta Sinta untuk menunggu di motor karena Pradamart ingin berbicara empat mata dengan Hajah Popon, ibunya Sinta. Lalu Pradamart segera menarik tangan Hajah Opon masuk ke dalam perkebunan teh. Setelah menjauh dari jalan utama, di sanalah Pradamart mencoba untuk menjelaskan masalahnya. Walaupun dia pernah berkencan dengan Sinta, namun Pradamart tidak merasa menghamili Sinta. Karena pada saat Pradamart berkencan dengan Sinta, statusnya hanyalah teman, dan Sinta pun memiliki hubungan pacaran dengan Praptu Saptono. Namun Hajah Opon yang sudah terlanjur emosi, dia pun tetap ngotot jika Pradamart harus bertanggung jawab dan menikahi Sinta. Disitulah terjadi perdebatan panas hingga Hajah Opon keluar ancaman untuk kedua kalinya yang akan menghancurkan Pradamart. Merasa terancam, emosinya Pradamart pun langsung memuncak. Pradamart yang sudah membawa sangkur di pinggang belakangnya, dia langsung mengeluarkan sangkur tersebut yang awalnya hanya untuk mengintimidasi Hajah Opon. Ternyata Hajah Opon berteriak meminta tolong dan memanggil Sinta. Khawatir teriakannya terdengar oleh warga, dalam posisi panik, akhirnya sangkur tersebut ditikam berkali-kali ke tubuh Hajah Opon, dan salah satunya mengenai leher Hajah Opon dan jatuh bersimbah darah. Saat kejadian itu, ada tukang ojek bernama Ahmad yang melihatnya. Namun dia diusir oleh Pradamart, dia pun langsung segera pergi. Setelah membunuh Hajah Opon, Pradamart mencoba untuk menyembunyikan jasad tersebut di balik rimbunnya semak-semak. Lalu dia pun kembali menemui Sinta dan mengajaknya untuk pergi. Sinta yang terkejut Pradamart tidak kembali bersama dengan ibunya, lalu dia pun mempertanyakannya, dan Pradamart mengatakan jika ibunya bersama dengan temannya. Namun saat akan dibonceng, Sinta melihat di balik bajunya Pradamart ada sebilah sangkur. Dia pun langsung mengambilnya, dan disitulah terjadi pergulatan antara Sinta dan juga Pradamart, yang akhirnya sangkur tersebut berhasil direbut dan Pradamart menikam Sinta berkali-kali. Salah satu tikamannya menembus paru-paru dan jantungnya Sinta, dan Sinta pun akhirnya tewas. Supir ojek yang bernama Ahmad yang melihat perbuatannya Pradamart, setelah diusir dia tidak langsung pergi, lantas dia melaporkan ke beberapa warga dan supir ojek lainnya. Setelah Pradamart pergi, warga menemukan Sinta dalam kondisi sudah berlumuran darah dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Begitu juga dengan Hajah Opon. Kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian dan beberapa keterangan masyarakat jika pelaku merupakan anggota TNI. Polisi pun langsung berkoordinasi dengan Denpom Angkatan Darat untuk melakukan pencarian pelaku pembunuhan, dan akhirnya terungkap setelah menyelidiki percakapan telepon dan SMS jika di hari pembunuhan itu Sinta berkomunikasi dengan Pradamart.
Pradamart pun segera ditangkap dan diamankan oleh Denpom. Setelah hasil interogasi, Pradamart akhirnya mengakui jika dia telah melakukan pembunuhan kepada Sinta, Haja Opon, dan juga janin di dalam perut Sinta. Lalu ditemukan fakta 2 hari sebelum terjadinya pembunuhan, hasil dari tes urin mengatakan jika Pradamart baru saja menghisap ganja. Kasus pembunuhan ini sangat menyita perhatian publik Garut pada saat itu, yang menuntut agar Pradamart dijatuhi hukuman mati. Banyak warga dari berbagai kalangan melakukan demo saat persidangan itu sedang dilakukan. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2013, Pengadilan Militer 2 Bandung menggelar persidangan pertama. Pradamart dikenakan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana hingga penganiayaan terhadap anak. Tetapi guys, naasnya setelah dilakukan tes DNA dan hasilnya 99% jika benar anak yang ada di dalam kandungan Sinta merupakan anak dari Pradamart. Hingga Pengadilan Militer pun memutuskan 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Guys, tragis banget apa yang dialami oleh Sinta Mustika dan juga Haja Opon. Jujur gue bingung mau berkomentar apa, terlebih masalah kehamilan Sinta Mustika, karena gue nggak paham bagaimana siklus kehamilan, karena ada rentang waktu yang cukup jauh. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gue. Oke?